Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Kembali lagi dengan saya, Lilis Suryani Putri dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai awal perkembangan dan perjuangan menentang kolonial pada masa organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mungkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini juga bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, namun tidak bersifat politik. Tujuan didirikan Budi Utomo secara garis besar adalah memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan. Terdapat beberapa tujuan dari didirikannya organisasi Budi Utomo ini. Yang pertama yaitu mengupayakan hubungan kekeluargaan atas segenap bangsa Bumi Putra, dan yang kedua mengadakan perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah. Yang ketiga mendirikan badan wakaf yang akan mengumpulkan dana untuk kepentingan belanja anak-anak sekolah, dan yang terakhir yaitu yang keempat memajukan kebudayaan dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dan dalam upaya mencapai kehidupan yang layak. Berikut adalah foto dari pendiri Budi Utomo itu sendiri. Ada 3 pendirinya. Yang pertama yaitu Cipta Mungkusumo, yang kedua Sutomo, dan yang ketiga Gunawan. Budi Utomo ini adalah organisasi kebangkitan yang pertama yang bergerak di kawasan Jawa dan Madura, karena mereka belum mengenal persatuan bangsa lainnya. Budi Utomo ini bergerak di bidang pendidikan, pengajaran, perekonomian, teknik, perindustrian, dan kebudayaan. Budi Utomo ini mengalami 2 kali kongres, yang mana kongres pertamanya terjadi pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1945 di Yogyakarta, dan kongres keduanya yaitu pada tanggal 16 sampai 24 Desember 1934. Budi Utomo ini dipercaya untuk memunculkan semangat kebangkitan nasional di kalangan pemuda terpelajar lainnya. Adapun isi dari kongres yang pertama yaitu pembatasan jangkauan gerak kepada penduduk Jawa. Yang kedua, tidak terjun ke dalam dunia politik. Yang ketiga, bidang kegiatan adalah bidang pendidikan dan budaya. Yang keempat, pengurus besar organisasi itu diketuai RT Tirto Kusumo. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu merumuskan tujuan utama Budi Utomo, yaitu kemajuan yang selaras atau untuk negara dan bangsa. Isi dari kongres kedua yang pertama yaitu untuk menetapkan lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua ini menetapkan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia, dan yang terakhir yang ketiga yaitu menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Faktor penyebab dari lambannya organisasi Budi Utomo yaitu yang pertama sejarah masa lampau yang gemilang. Yang kedua, penderitaan rakyat akibat penjajahan. Yang ketiga, pengaruh perkembangan pendidikan barat di Indonesia. Pengaruh perkembangan pendidikan berat di Indonesia. Yang keempat, dominasi ekonomi kaum Cina di Indonesia. Yang kelima, pengaruh perkembangan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu istilah Indonesia sebagai identitas nasional. Berdirinya organisasi Budi Utomo ini merupakan sebuah tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga lahirnya Budi Utomo ini ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lahirnya Budi Utomo menandai terjadinya perubahan bentuk perjuangan dalam mengusir penjajahan. Perjuangan yang selama ini bersifat kedaerahan berubah menjadi bersifat nasional dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka.
Perjuangan mengusir penjajahan yang semulanya hanya mengandalkan fisik dan bergantung pada seorang pemimpin diganti dengan perjuangan yang baru, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran. Perubahan bentuk perjuangan ini menjadikan usaha mengusir penjajahan terus berkesinambungan karena tidak bergantung pada seorang pemimpin. Budi Utomo ini mempelopori perjuangan dan memanfaatkan kekuatan pemikiran karena organisasi pergerakan yang muncul pada masa itu pada masa berikutnya memiliki keterkaitan dengan Budi Utomo. Meskipun memiliki ideologi yang berbeda, organisasi pada masa pergerakan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Beragam organisasi pada masa pergerakan mempercepat tercapainya kemerdekaan karena pada dasarnya organisasi-organisasi tersebut saling melengkapi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.